Selanjutnya, menginjak acara selanjutnya yaitu ini presentasinya sudah semuanya. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada Ayah Bunda, jika ada pertanyaan ataupun saran, monggo bisa disampaikan di forum ini. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Untuk termin ke-1 saya buka 3 termin ya. Berapa termin ya? 3 termin. 1 termin 3 pertanyaan, monggo. Bisa melalui chat ataupun langsung dengan membuka mic-nya. Sesi 1 3 termin, atau saya ini di chat juga sudah banyak yang menyampaikan saran atau pertanyaan, saya bacakan saja. Yang pertama ini ada dari Bunda siapa ini ya? Pertanyaannya, Assalamualaikum, mohon maaf usul saja bagaimana kalau program UMI dilakukan tatap muka sehingga lebih efektif dan anak-anak bisa lebih paham tentang cara mengaji UMI-nya. Ini dari Bunda siapa ya ini tadi? Ini langsung dijawab Pak Waka Kurikulum atau saya tampung dulu Pak Yusuf? Baik, saya jawab dulu nanti. Langsung? Atau Bu Endang saja? Atau Bu Endang, monggo. Saya bantu jawab Pak Yusuf. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, ini sudah menjadi diskusi awal kami juga tentang pembelajaran UMI, dan pastinya Bapak Ibu guru yang di sekolah juga sudah menyangka pasti pertanyaannya akan begini. Kemarin sudah kita coba bahwasannya UMI akan kita laksanakan secara luring, cuma kita belum menemukan mekanisme yang pas karena nanti akan terjadi penumpukan siswa karena UMI-nya itu kita membutuhkan 20 kelas. Sementara kalau 20 kelas ini dipakai oleh misalnya shift 1 langsung UMI, sementara shift 2 sudah datang, nanti kelasnya akhirnya tidak bisa kita penuhi. Jadi kita masih ada kendala di ruangan untuk pelaksanaan pembelajaran UMI secara luring. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan sambil kami ingin melihat dulu kegiatan paling tidak 1 bulan ini ketika sudah dilaksanakan shift 1 dan shift 2. Ketika ini harapan kami bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan bersama, sehingga kami sembari 1 bulan ini mencari mekanisme yang pas sehingga anak-anak bisa benar-benar melaksanakan pembelajaran UMI di sekolah. Karena memang kalau dari hasil pantauan kami ngaji itu kalau secara virtual itu hasilnya memang sangat tidak maksimal karena makhorijul huruf, kemudian panjang pendek itu kalau dilaksanakan secara tidak tatap muka itu memang kurang puas rasanya. Jadi perkenankan Bapak Ibu wali murid semua dalam 1 bulan ini kami sekolah melaksanakan pemantauan, kemudian terus berevaluasi diri. Semoga kegiatan ini dengan kerjasama panjenengan juga bisa berjalan dengan lancar sehingga nanti kami bisa menemukan mekanisme yang pas. Harapan kami juga UMI bisa dilaksanakan secara luring di sekolah. Jadi kita laksanakan program shift ini dulu, kemudian nanti mudah-mudahan 1 bulan ke depan kita sudah bisa melaksanakan UMI secara luring di sekolah, dan sembari 1 bulan ini kami mencari mekanisme yang pas. Mohon anak-anak didampingi untuk saat pembelajaran UMI secara daring. Mungkin begitu Pak Yusuf Hunovi, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih Bu Endang. Mungkin dari Pak Yusuf ada yang ditambahkan, monggo. Sudah sama Bu Novi. Sudah sama. Ngaten nggih Ayah Bunda, jadi sementara untuk UMI-nya masih kita laksanakan secara daring sambil kita mencari mekanisme yang pas untuk selanjutnya. Begitu ya, pertanyaan selanjutnya masih dari chat, ini banyak sekali pertanyaannya. Yang tadi banyak pertanyaannya sama yang program UMI tadi. Yang kedua, Assalamualaikum, mohon maaf derek usul perlu
dilaksanakan proses sterilisasi ruangan belajar setelah shift 1 selesai PBM dan sebelum shift 2 mulai PBM untuk memperkuat progres matur nuwun ortu dari Keisha 4D ya. Ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan Pak Inas bahwa setelah pergantian shift nanti akan ada proses sterilisasi desinfektan. Oke, ini berarti sudah terjawab ya untuk Bundanya Keisha 4D. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya masih di chat. Assalamualaikum dari usul Bapak Ibu Guru, untuk jam pembelajaran PJOK di luar kelas, bagaimana jika dipaskan waktu Ananda masuk di shift 1? Hal ini dimaksudkan agar stamina Ananda dan fokus Ananda tetap terjaga. Matur nuwun sebelumnya. Ini dari Bunda Naura 6C. Monggo mungkin dari Pak Inas bisa dijawab. Pak Inas dari Bunda Naura 6C. Ya, mungkin saya serahkan ke Bu Endang saja kalau terkait pembelajaran olahraga di luar kelas. Monggo Bu Endang. Oke, terima kasih Pak Inas. Kemarin sudah saya diskusikan dengan Pak Yusuf. Insya Allah sesuai dengan yang diusulkan ayah bunda ini. Jadi ketika 1 minggu di luar, 1 minggu di dalam. Jadi ketika anak-anak kan prosesnya nanti kalau minggu ini masuk pagi, berarti minggu depan kan masuknya siang. Jadi ketika Ananda masuk pagi, ini berarti pembelajaran olahraganya bisa dilaksanakan di luar. Tapi minggu depan ketika anak-anak masuknya siang, maka pembelajaran olahraganya di kelas. Insya Allah meskipun olahraganya di kelas ini, Bapak Ibu Guru PJOK ini kreatif kok Bapak Ibu. Jadi anak-anak meskipun di kelas ini tetap gerak, jadi tidak duduk manis. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Yeah. Terima kasih Bu Endang. Pak Yusuf mungkin ada tambahan? Baik, untuk kegiatan PJOK memang nanti idealnya adalah kegiatan pembelajaran di kelas, tapi bukan kegiatan materi ya Bapak Ibu, bukan materi seperti kegiatan saat Zoom, tapi memang anak-anak nanti akan bergerak-gerak di dalam kelas untuk yang shift siang. Untuk yang shift pagi, mungkin nanti Pak Inas ataupun Pak Ganu, Pak Inas sebagai guru PJOK kelas bawah, Pak Ganu sebagai guru PJOK kelas atas, akan bisa membawa anak-anak untuk keluar kelas. Itu kalau shift masuk minggu ini shift 1. Yang shift 2 nanti di dalam kelas karena karena cuaca sudah panas. Kalau misalnya shift 2 pekan depannya sudah masuk shift 1, maka mereka akan bergantian untuk kegiatan PJOK di luar kelas. Maka akan seperti itu terus. Dan nanti akan banyak inovasi-inovasi yang akan diberikan oleh guru PJOK. Seperti itu. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin dari guru PJOK sendiri ada tambahan Pak Inas? Sampun Bu, aman, bisa teratasi walaupun olahraganya di kelas, anak-anak tetap bisa beraktivitas fisik kok. Kami sudah berdiskusi ya antar olahraga, sudah sepakat walaupun di luar atau di kelas kami tetap menjaga untuk kondisi anak-anak untuk tetap sehat dan bugar begitu. Terima kasih Pak Inas atas tambahannya. Begitu ya Bunda. Jadi walaupun PJOK-nya di dalam kelas, tetap anak-anak bergerak ya agar tubuhnya tetap sehat dan bugar. Memasuki termin kedua, 3 pertanyaan lagi. Ini masih banyak yang di chat. Oke, monggo yang mau open mic, monggo silakan dari monggo disebutkan namanya, silakan, dari kelas berapa? Saya Bu Ayu, wali dari kelas 4B. Monggo Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin menanggapi dan bertanya tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf bahwa salah satu kebijakan yang akan diambil nanti yaitu pergantian shift yang akan dilakukan sepekan sekali. Mungkin pertimbangan saya sebagai wali murid kalau dilakukan shift sepekan sekali ini akan bingung mengatur waktu, perubahan jadwal waktu. Kalau saya mungkin tidak kesulitan karena saya masih bisa menyempatkan waktu untuk mengantar dan menjemput anak saya sendiri.
bagaimana kebijakan ini yang akan berakibat pada beliau-beliau yang bekerja atau yang biasa menitipkan antar jemput anaknya ke orang. Jadi beliau harus benar-benar memastikan bahwa pergantian shift ini seminggu sekali. Kadang anaknya masuk pagi, kadang anaknya masuk masuk siang. Nanti seminggu kemudian akan di-rolling, maka akan mengatur jadwal lagi untuk mengkondisikan antar jemputnya. Atau usul saya mungkin tidak di sepekan sekali karena mungkin terlalu rumit untuk mengatur jadwal antar jemput bagi orang tua yang bekerja atau yang belum bisa menjemput anaknya secara langsung gitu. Kalau seminggu kan waktunya sangat mepet, berubah lagi, minggu depan berubah lagi. Jadi usul saya tidak sepekan sekali, mungkin dievaluasi aja 1 bulan pertama, dievaluasi 1 bulan pertama gitu. Nanti kalau ini bagus berarti kan dievaluasi lagi, bisa diperpanjang lagi 1 semester. Ini kan baru kebijakan yang akan kita jajaki di awal. Jadi saya usul kalau shift ini tetap dilakukan, tapi rollingnya anak itu tidak seminggu sekali untuk mempermudah orang tua mengantar jemput anaknya bagi yang dititipkan ke Gojek atau sudah membooking orang antar jemput khusus semacam itu. Yang kedua yaitu mengenai PR, bahwa nanti pada program ini dengan sistem shift ini karena keterbatasan waktu, maka mau tidak mau untuk menuntaskan dan kematangan anak di akademiknya akan diberi PR. Saya sendiri baca itu kesan pertama, waduh oleh PR, karena saya juga wali murid. Jadi kami harapkan nanti karena kami orang tua itu sudah tidak hanya anak yang sudah terdidik dengan sistem digital, kami juga orang tua sudah terbiasa dengan sistem digital. Jadi kalau memang ini dianggap yang terbaik untuk menuntaskan materi anak, insya Allah kami harus siap. Mau tidak mau orang tua harus siap. Cuman mulai awal kami menitipkan juga kebijakan, kami sudah terbiasa dengan sistem digital. Kalau yang kemarin kami ada legendaris, sehingga ada PR di legendaris itu ada materinya. Jadi nanti tolong kalau dikasih PR juga memanfaatkan grup kelas, bahwa tidak semua orang tua ini akan mampu mendampingi anak untuk mengerjakan PR, semacam itu kan. Jadi mohon nanti memanfaatkan di grup bahwa PR ini, bab ini, bagi orang tua yang tidak menguasai materi, mungkin bisa di-share. Seperti kemarin kami disiapkan, dicarikan link video atau link materi yang mempermudah kami orang tua untuk menyampaikan, membantu, memberikan pendampingan, menuntaskan melalui PR ini. Jadi mau tidak mau harus kita lakukan, memberikan terbaik kepada anak. Kalau orang tua menuntut anaknya masuk terus tiap hari, diberikan kesempatan masuk tiap hari, maka konsekuensinya orang tua di rumah harus juga membantu menyelesaikan PR. Jadi kami nanti tolong diberikan materi pendampingan untuk menyelesaikan PR, jadi tidak memberatkan kami sebagai orang tua. Terus yang ketiga dan terakhir, saya juga termasuk sepakat kalau UMI ini dilakukan luring. Andaikan nanti bisa ada solusi yang tepat, karena saya tidak melihat jauh-jauh, saya hanya melihat ke anak saya. Jam istirahat dia seharusnya itu saat UMI gitu loh. Jadi dia sudah Zoom mulai pagi, sudah ikut luring pagi pulang. Saat waktu dia istirahat dan mau layah-layah, digenjot lagi untuk melakukan materi lagi. Walaupun materi ini yang sangat luar biasa bagi dia. Tapi kan kita tidak bisa memforsir anak harus mau ikut kegiatan ini gitu. Sampai saya dibilang sama anak saya ini, mama ini nggak tahu rasanya kalau anak disuruh sekolah pagi sampai sore. Saya ketawa aja. Tapi itu benar, anak sampai protes semacam itu. Jadi nanti andaikan ada solusi yang terbaik, entah diambil misalnya mulai Senin, Selasa, Rabu itu daring, terus ada kesempatan hari Jumat ini kita shift untuk UMI yang luring. Nanti semoga kami sangat menunggu solusi untuk UMI dilaksanakan luring sehingga anak
bisa memanfaatkan waktu istirahatnya dengan maksimal. Begitu Bu, yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Ini pertanyaan dan borongan ya, pertanyaan borongan ada 3. Ya, saya bacakan ulang. Yang pertama yaitu tentang pergantian shift yang sepekan sekali. Ini sangat merepotkan terkait dengan antar jemputnya. Usulnya kalau bisa tidak sepekan sekali. Yang kedua tentang pemberian PR. Nah, pemberian PR ini diharapkan nanti ada materi pendampingan melalui grup WA, karena tidak semua orang tua bisa mendampingi belajar. Jadi diharapkan nanti ada materi pendampingan melalui link video ataupun rangkuman materi berupa PDF ataupun yang lainnya yang bisa di-share di grup WA untuk bisa membantu Ananda menyelesaikan PR di rumah. Yang ketiga tentang pembelajaran UMI, kalau bisa pembelajaran UMI-nya luring, entah itu nanti hari Jumatnya atau hari Senin, Selasa, Rabunya, nanti pihak sekolah diharapkan bisa melaksanakan UMI secara luring. Begitu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Endang atau Pak Yusuf, monggo silakan. Dari Bu Ayu tadi. Bu Endang dulu atau Pak Yusuf? Saya tanggapi ya, Novi ya. Monggo. Terima kasih Bu Ayu, ini benar-benar ketua komite yang mewakili aspirasi wali murid. Jadi pertanyaannya dirangkum jadi satu. Baik, untuk shift bisa jadi bahan pertimbangan kami Bu Ayu kalau memang itu memberatkan bagi Bapak Ibu wali murid yang bekerja, nanti bisa kita jadikan mekanismenya 1 bulan sekali. Jadi kalau hitungannya kalau besok itu awal bulan November, berarti nanti di bulan Desember masuknya menjadi siang. Cuma ini ada sedikit kendala kalau memang dibuat 1 bulan sekali, karena jadwal yang baru saya terima ini UAS pas itu dilaksanakan tanggal 22 November. Setelah itu anak-anak kan sudah libur akhir semester. Sehingga kalau pas ini 22 November, kalau kita buat 1 bulan sekali, anak-anak yang masuk pagi berarti ya tidak menikmati masuk siang. Karena tanggal 22 November ini sudah info terbaru sudah dilaksanakan pas nanti rapotannya adalah tanggal 17 Desember. Jadi itu mungkin kenapa kemarin akhirnya kita buat 1 minggu sekali biar paling tidak merasakan 2 minggu siang, 2 minggu pagi untuk semester ini. Mungkin kalau untuk yang semester depan bisa kita laksanakan seperti yang disampaikan Bu Ayu. Tapi monggo kalau mungkin ada masukan yang lain dari Bapak Ibu, kami mungkin bisa pertimbangkan lagi. Cuma kemarin dasar kami kita buat setiap 1 minggu ini anak-anak biar ada yang merasakan pagi, ada yang merasakan siang. Karena tanggal 22 November ini sudah anak-anak sudah melaksanakan PAS. Jadi kalau PAS kan ya mungkin kalau sistemnya masih kayak kemarin, jadi 1 minggu PAS di kelas bawah, minggu depannya PAS yang kelas atas. Sistemnya sepertinya masih sama seperti yang kemarin. Itu. Kemudian untuk PR insya Allah karena kemarin waktu workshop di awal tahun ajaran 2021-2022 ini Bapak Ibu guru sudah siap dengan persiapan pembelajaran daring, insya Allah itu tetap menjadi tugas kami untuk mengeser materi-materi baik itu berupa video pembelajaran maupun rangkuman di grup kelas. Jadi insya Allah Bapak Ibu guru di sekolah kita sudah siap dengan itu, dan ini juga bisa mempermudah Bapak Ibu wali murid di rumah untuk saat pendampingan putra-putrinya. Kemudian untuk UMI bisa juga jadi masukan, nanti insya Allah akan kita agendakan koordinasi dengan guru UMI
bagaimana kita upayakan supaya UMI ini bisa dilaksanakan secara luring. Karena memang kami juga sadar kemarin saat rapat dengan Bapak Ibu Guru, ini apa tidak terlalu sore Bu, anak-anak ada yang ikut futsal, anak-anak ada yang ikut ngaji di luar, sehingga ini juga masih menjadi bahan PR kami di sekolah supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Beri kesempatan kami untuk membuat mekanisme UMI ini bisa berjalan dengan luring. Kemudian untuk seragam, Bapak Ibu, tadi lupa mungkin, seragam itu mungkin karena kalau di masa pandemi ini kan seragam kayaknya kalau dibuat 2 hari itu kesulitan untuk mencucinya, apalagi kalau musim hujan. Jadi kita buat mungkin Senin merah putih, Selasa abu-abu putih, Rabu batik, Kamisnya pramuka. Sehingga merah putihnya tidak dipakai 2 kali. Kalau dipakai 2 kali nanti siswa yang hanya punya 1 sehingga nanti malah cuci kering dan yang lainnya itu khawatir memberatkan Bapak Ibu. Itu mungkin atau ada dari Bu Ayu bisa menanggapi yang saya sampaikan. Monggo. Terima kasih Bu Endang. Monggo Bu Ayu jika ada tambahan lagi. Sementara sudah cukup Bu. Monggo ibu-ibu lainnya. Terima kasih Bu Ayu. Satu lagi Bu. Yang lainnya monggo. Silakan disebutkan nama dan dari kelas mana. Monggo Bu Nabila, Bunda Nabila. Oke. Oh, bukan saya. Bunda Nabila 6C ya. Mic-nya masih di mute, Mic-nya Bun. Oke, sudah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Mohon izin bertanya Bu Endang dan Bapak Ibu Guru semua. Ini kebetulan 6C jumlah siswanya itu cuma 14 orang. Itu kan masih sesuai protokol kesehatan, ya Bu. Kalau misalkan dilaksanakan pembelajaran langsung full siswa 14 orang. Jadi bagaimana kalau pembelajarannya itu ini cuma usul ya Bu. Semuanya masuk jadi dari pagi sampai siang. Karena kan untuk kelas 6 itu butuh pendampingan dan pendalaman materi yang lebih ya Bu untuk persiapan ujian akhirnya. Saya mengusulkan itu. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Monggo Pak Yusuf atau Bu Endang. Bagaimana kalau dimasukkan semua kelas 6B dan 6C ini soalnya kan 13 sama 14. Kalau dimasukkan semua sampai siang bagaimana Pak? Jadi materinya bisa semua gitu. Maksimal. Kalau 6A gimana? Enggak Pak Yusuf. Saya coba jawab dulu ya. Juga ikut. Kenapa sih dulu itu dijadikan walaupun cuma 14 itu kan sebenarnya sesuai dengan separuh-separuh kalau siswanya sampai 30 atau 28. Kok nggak langsung jadi 1? Ya, jadi 2 itu karena biar semua kelas mendapatkan porsi yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama untuk jadwal masuknya, sehingga dibuat 7 atau dibagi 2 lagi. Kemudian kalau untuk kegiatan PTMT ke depan, ya apabila nanti mekanisme dari yang Bunda sampaikan tadi, teknis kita sudah berjalan dengan lancar, misalkan 2 minggu berjalan dengan lancar, maka insya Allah nanti akan ada perubahan di semester berikutnya. Atau misalnya kita tidak 2 bulan ya Bunda, tidak 2 minggu, tapi sebulan ini kita evaluasi, apabila lancar, tidak ada kendala apapun, insya Allah di semester depan akan dimasukkan full untuk kelas yang memang jumlahnya 14 dan 13. Seperti itu, ditunggu saja. Insya Allah untuk pendalaman materi ketika untuk ujian sekolah atau ujian akhir, insya Allah akan
kita berikan secara maksimal kepada kelas 6B dan 6C yang jumlahnya memang sedikit. Seperti itu. Monggo ada tambahan dari Bu Endang. Terima kasih Pak Yusuf. Monggo Bu Endang mungkin ada tambahan. Kita satu server kok Pak Yusuf, jadi insya Allah jawabannya sama. Nggih. Oke, terima kasih Bu Endang. Jadi begitu nggih Bun. Untuk sementara ini kita evaluasi dulu. Nanti ketika ini lancar, nanti akan ada mekanisme baru. Nggih. Ini kan kemarin pertimbangannya juga di pencapaian materinya Bun. Nanti kalau kelas 6B dan 6C itu dimasukkan semua yang kemarin itu, nanti pencapaian materinya akan berbeda dengan yang 6A dan 6D. Jadi nanti kelas 6B, 6C nanti duluan materinya sampai duluan. Nah, bagaimana dengan 6A dan 6D ini nanti kan terjadi materinya nanti tidak sama pencapaian materinya seperti itu Bun. Nanti kita evaluasi kembali, nggih. Nggih. Terima kasih Bunda Nabila atas usulnya. Selanjutnya apa ada lagi Bunda yang open mic? Saya Bu. Satu lagi nggih yang open mic nggih. 3 orang. Monggo disebutkan namanya dan dari kelas berapa. Terima kasih. Mohon maaf mungkin suara saya terdengar Bu. Saya sedang di luar. Bunda siapa? Bunda. Jelas. Dengar. Saya Bunda Hamam Bu dari kelas 2A. Oh nggih, monggo Bunda Hamam. Sampai ini nggih. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih untuk apresiasi dari pengaturan SD Surya Buana terkait dengan evaluasi pengadaan tatap muka. Mungkin sama dengan Bapak Ibu atau mungkin Ibu-ibu yang lainnya, bahwasanya Umi ketika dilakukan di shift siang Ibu, ada beberapa mungkin saya pribadi nggih, rumahnya ini agak jauh dari Surya Buana, sehingga mungkin butuh waktu 45 menit sampai 1 jam ketika sampai di rumah. Pada akhirnya hanya mepet setengah 2 mungkin baru sampai di rumah. Ketika kita mengupayakan anak ini untuk bisa ikut Umi, alhamdulillah. Tetapi ketika tidak bisa untuk ikut Umi, misalkan terlambat atau mungkin anaknya capek, datang langsung tidur dan lain sebagainya, mungkin bisa diberikan toleransi kepada anak-anak tersebut. Barangkali tidak bisa melakukan Umi, tetapi bisa melakukan pembelajaran dengan voice note dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ketika shift siang ini anak tidak bisa mengikuti karena kendala capek atau mungkin belum sampai di rumah, ketika dia tidak bisa ikut, kemudian ditulis alfa, itu mungkin yang mohon menjadi pertimbangan. Atau mungkin bisa dijadikan kalau mungkin bisa nggih, barangkali yang shift siang, tapi mungkin ya pengaturannya agak rumit, gimana kalau shift siang itu diupayakan Uminya langsung pada saat di sekolah, jadi di luring. Kalau shift pagi kan jam 10 sampai dengan setengah 1 masih ada jarak waktu itu. Okay. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, harapan saya pribadi mungkin saya satu contoh dari orang tua yang bekerja. Memang ketika shift ini kita PR besar bagi kami yang mungkin tidak bisa leluasa untuk mengantar anak di tengah-tengah jam bekerja. Tetapi kembali lagi bahwa ini adalah komitmen bahwa memang harus dievaluasi, harus dievaluasi bagaimana, adalah komitmen kami sebagai orang tua juga harus ada konsekuensi bagaimana kita bisa mengatur anak-anak ini. Kami walaupun bekerja, anak-anak juga tetap bisa sekolahnya juga tetap antar jemputnya dan lain sebagainya masih bisa dilaksanakan dengan baik, itu juga menjadi PR kami. Memang kalau bisa sih harapan kami mungkin belum bisa dilakukan pada periode ini, mungkin untuk evaluasi berikutnya, kemudian juga tergantung dari regulasi atau pemerintah ini izinnya seperti apa, kemudian juga melihat dari kondisi pandemi. Harapan kami sih, kami menginginkan walaupun shift, saya pribadi mungkin Bapak Ibu yang lainnya juga ada yang sama. Mungkin misalkan Senin full, separuh, Selasa di rumah, Rabu separuh dan Selasa di rumah. Itu mungkin bagi kami ada keinginan seperti itu. Tapi kembali lagi kita harus melihat
terkait dengan kondisi pandemi, terkait juga dengan regulasi dari pemerintah ini, apakah sudah diperkenankan untuk melakukan tatap muka semacam itu. Mungkin itu saja Bu, ngapunten agak banyak. Terus Mbak Nun, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bunda Hamam. Ini masih terkait UMI lagi nggih, pembelajaran UMI. Karena Bunda Hamam rumahnya jauh, ini bagaimana kalau dikasih dispensasi siswanya bisa melalui video call atau voice note seperti itu. Bagaimana? Monggo Bu Endang atau Pak Yusuf. Kalau bisa nggih luring gitu UMI-nya ya Bunda. Monggo Pak Yusuf atau Bu Endang. Baik, akan saya tanggapi terlebih dahulu dan saya kembali kepada keputusan di awal tadi bahwa untuk kegiatan perubahan sistem ini memang sedikit mendadak dan apapun akan kami evaluasi, berikan kami waktu kepada SDI Surya Buana untuk mengevaluasi semua kegiatan yang akan kita laksanakan atau kita mulai di hari Senin depan, berkaitan juga dengan UMI-nya, bagaimana nanti UMI-nya, karena semua orang tua menginginkan UMI itu juga ikut luring, tapi dari sekolah masih belum bisa memfasilitasi kegiatan UMI secara luring. Tapi insya Allah akan ada pertolongan dari Allah bagaimana nantinya, mudah-mudahan apa yang diinginkan itu bisa kami laksanakan. Insya Allah segala masukan akan kami tampung dan akan kami rembukan bersama dengan segenap guru dan semuanya yang ada di Surya Buana agar semuanya bisa tercipta dengan lancar dan masukan Bunda Ayah bisa kami laksanakan. Mudah-mudahan. Dan tambahan untuk kegiatan PTM di hari Senin dengan sistem shift ini, insya Allah tidak akan mengganggu kegiatan AKM yang melaksanakan AKM bagi kelas 5, karena nanti akan ada tambahan jam di hari Jumat untuk kita fokuskan untuk anak-anak yang akan melaksanakan AKM di bulan November tanggal 17 lebih tepatnya. Sehingga AKM itu nanti akan dilaksanakan tanggal 17 dan di hari Jumat depan akan dilaksanakan jam tambahan kurang lebih 1 atau 1,5 jam kepada anak-anak yang mengikuti AKM. Mudah-mudahan tidak akan mengganggu kegiatan itu. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi seperti itu nggih Bun, beri kami waktu untuk bisa terus mengevaluasi diri, memberikan pelayanan yang terbaik kepada ayah bunda. Satu lagi ini yang dari chat, untuk yang open mic. Oh monggo. Boleh menambahi tadi yang monggo. Pertanyaan shift tadi memang kalau sepertinya masih kita laksanakan pergantian shiftnya 1 minggu Bapak Ibu. Kenapa? Karena alasan tadi PTS-nya pasnya dilaksanakan tanggal 22 November sehingga biar semua kita merasakan shift pagi dan siang. Kalau 1 bulan sekali nanti kan akhirnya yang Desember sudah tidak ada pembelajaran lagi. Jadi begitu ya. Jadi tidak 1 bulan seperti saya sampaikan tadi, karena mungkin bisa jadi evaluasi di semester depan gitu mungkin. Terus satu lagi ada ini tentang legendaris yang di chat itu Bu Novi. Untuk yang bulan ini memang kita off-kan dulu Bapak Ibu karena masih banyak materi di buku tema yang belum tersampaikan dengan kendala kemarin ada luring dan daring itu, tapi insya Allah mulai semester depan legendaris akan terbit lagi. Khusus untuk bulan ini memang sengaja kita off-kan karena anak-anak harus maksimal persiapan untuk pasnya. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Jadi untuk shift-nya tetap sepekan sekali untuk ini karena sebentar lagi sudah PAS. Mungkin bisa untuk semester depan ya untuk evaluasi shift, pergantian shift-nya. Untuk yang dari chat satu lagi Bunda, ini ada banyak pertanyaan, nanti kita tampung. Sebentar, ini ada yang menarik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek menyampaikan Bapak Ibu Guru jika diperkenankan dari pihak sekolah memberikan satu buku bentuk file evaluasi penggunaan gadget. Seperti misalkan maksimal 2 jam di hari Senin sampai Kamis, Sabtu, dan Minggu. Untuk Jumat karena daring mungkin bisa diberi kelonggaran sampai dengan berapa jam. Dengan asumsi tambahan maksimal 2 jam hak anak untuk pegang HP. Bisa disampaikan punishment berupa apa jika melanggar, menika usul mawon. Begitu, monggo Bu Endang atau Pak Yusuf. Jadi ini bundanya mengharapkan ada semacam buku bentuk file atau nanti bisa di print gitu, evaluasi penggunaan gadget. Jadi berapa lama anak megang gadget, kemudian nanti jika melanggar punishment-nya berupa apa, seperti itu. Bu Seli mungkin yang lebih pas. Monggo Bu Seli atau dari kesiswaan, monggo. Oke, Bunda, terima kasih sarannya. Insya Allah akan segera kami tindak lanjuti ya, karena memang penggunaan gadget untuk anak-anak ini sangat luar biasa efeknya. Jadi insya Allah nanti akan segera kami tindak lanjuti untuk membuatkan semacam lembar aktivitas siswa untuk penggunaan gadget. Begitu. Matur nuwun. Terima kasih Bu Seli tanggapannya. Jadi itu dari Bunda Rona tadi ya. Begitu ya Bun. Jadi insya Allah nanti akan ditindaklanjuti dari Waka Kesiswaan akan dibuatkan semacam aktivitas penggunaan gadget. Satu lagi ini dari Bunda Alvaro 6D. Untuk antar jemput dari sekolah bagaimana jadinya ya Bu? Dulu sudah pernah ada link buat diisi tapi kok tidak ada kelanjutannya. Terima kasih. Ini monggo Bu Endang mungkin nih yang bisa jawab dari Bunda Alvaro 6D. Oke, terima kasih Bu Novi untuk antar jemput yang kemarin sempat kita sebar Google Form bahwasanya sekolah kita akan mengadakan sistem antar jemput. Kemarin ada kendala di kami karena pada akhirnya dihandle oleh bagian koperasi pondok pesantren sehingga kami juga dari pihak sekolah masih menunggu mekanisme yang pas. Mudah-mudahan semester depan kami sudah bisa mendapat tanggapan juga karena kemarin beberapa kali kami diskusi belum menemukan pas kalau pakai armada mobil nanti ada beberapa pertimbangan prokes yang harus dilaksanakan anak-anak. Kalau pakai sepeda kita juga masih kesulitan untuk mencari beberapa sopir dan yang lainnya itu kemarin menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu karena awalnya kita mungkin mikirnya yang daftar 1-2 tapi ternyata kemarin lebih dari 30 sehingga nanti kalau satu dilayani yang lain tidak kami juga khawatir nanti menimbulkan beberapa hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sehingga ini juga masih menjadi bahan pembicaraan di kami. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa menemukan solusi yang pas. Atau mungkin kalau ada dari Bapak Ibu wali siswa di sini yang mungkin bisa bekerja sama dengan sekolah gitu mungkin juga bisa nanti kita diskusi intern. Gitu mungkin Bu Novi. Oke, terima kasih Bu Endang tanggapannya. Jadi begitu nggih Bun. Untuk antar jemputnya masih kita bahas lebih dalam lagi. Insya Allah nanti semester depan mudah-mudahan sudah ada solusi bersama. Ngaten. Begitu Ayah Bunda untuk tanya jawab dalam pertemuan hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan lagi atau saran bisa disampaikan melalui grup kelas masing-masing karena kita terbatas waktu nggih. Ini sudah jam 9.44. Monggo nanti jika ada pertanyaan atau saran yang tidak bisa disampaikan di sini karena ada keterbatasan waktu bisa disampaikan melalui wali kelas masing-masing dan nanti dari wali kelas bisa disampaikan ke kami ke Waka Kurikulum Kesiswaan, Sarpras dan langsung nanti ke Bu Endang kita bahas bersama solusinya. Seperti itu. Jadi untuk tanya jawab sesi ini saya akhiri.